Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunengsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Dan tak lupa rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 12 akan memaparkan mengenai topik kebijakan dan inovasi TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita memasuki pemaparan, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 orang, yakni Irena Okta Berliani dengan NIM 2004242, Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM 2005803, dan saya sendiri Putri Cindy Amalia dengan NIM 2209676. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki materi pengertian kebijakan dan inovasi dalam TIK. Kebijakan mengacu pada seperangkat pedoman, aturan, dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengatur penggunaan, pengembangan, dan implementasi alat dan layanan TIK. Inovasi dalam TIK berkaitan dengan penciptaan dan penerapan ide, teknologi, atau proses baru yang menghasilkan perbaikan, kemajuan, atau solusi signifikan dalam TIK. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Kepadanya saya persilahkan. Secara etimologi, e-learning terdiri dari 2 bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Secara terminologi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat komputer. Karena itu, e-learning sering disebut dengan online course. Aplikasi e-learning sebagai proses pembelajaran. Proses pembelajaran e-learning dapat diselenggarakan secara konvensional dengan tambahan media interaktif komputer, metode campuran, atau full online tanpa pertemuan tatap muka. E-learning diterapkan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS yang berfungsi sebagai platform belajar, administrasi peserta, dan lain-lain. Manfaat e-learning bagi dunia pendidikan. E-learning memungkinkan proses pembelajaran yang fleksibel dalam hal waktu dan tempat, interaksi antara peserta didik dengan bahan ajar, instruktur, sesama peserta didik, serta akses bahan ajar setiap saat. Yang selanjutnya ada model pembelajaran melalui internet. Didasarkan pada teori belajar kognitif dan konstruktivisme, komputer digunakan untuk membantu siswa menemukan pengetahuan melalui interaksi dengan sumber belajar berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga mendukung teori sosio-konstruktivisme, di mana siswa belajar bersama-sama atau melalui interaksi dengan para pakar menggunakan media komunikasi berbasis teknologi. Lalu ada klasifikasi model-model pembelajaran internet. Kegiatan belajar yang menggunakan komputer dikenal dengan istilah Computer Based Instruction atau CBI. Di sini ada 4 model pembelajaran. Yang pertama ada model drills, merupakan strategi pembelajaran melalui penyediaan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji penampilan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan program. Yang kedua ada model tutorial, merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Yang ketiga ada model simulasi, merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih komplit melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang keempat ada model games atau permainan, dikembangkan atas pembelajaran menyenangkan
di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Kemudian ada implementasi pengembangan model pembelajaran melalui internet. Di sini ada beberapa contoh pembelajaran melalui internet dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Ruang Guru, Kuiper, Zenius, Google Classroom, Edmodo, dan yang memungkinkan pembelajaran online yang efisien secara waktu dan tempat. Yang pertama ada Ruang Guru. Sebagai contoh, telah menjadi mitra bagi pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan berkualitas melalui Learning Management System dan telah bekerja sama dengan banyak pemerintah daerah di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan oleh Ruang Guru meliputi ruang belajar, les online, digital bootcamp, ruang uji, dan lain-lain. Yang kedua ada Kuiper, adalah layanan pendidikan untuk SMP dan SMA yang tersedia di Indonesia dan negara lain seperti Filipina. Melalui produknya, Kuiper School, Kuiper bekerja sama dengan banyak sekolah untuk menyediakan kelas online dan tugas rumah bagi siswa. Layanan Kuiper mencakup video Kuiper dan konten non-video Kuiper yang dapat diakses secara online melalui streaming atau diunduh untuk konten non-video. Yang ketiga ada Zenius, adalah sebuah website belajar online yang berdiri sejak tahun 2004 di Indonesia. Mereka menyediakan video pembelajaran, latihan soal, dan paket lengkap untuk belajar online maupun offline. Produk Zenius terbagi menjadi 3, yaitu website genius.net, paket Zenius Expedia 2.0, dan CD multimedia. Mereka juga memiliki produk khusus untuk guru dan sekolah, yaitu Zenius Prestasi yang memudahkan proses ujian dan menyediakan ribuan video pembahasan materi pelajaran. Yang keempat ada Google Classroom, adalah layanan online gratis yang dikembangkan oleh Google untuk institusi pendidikan, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Layanan ini memfasilitasi peserta pembelajaran dan pengajar untuk tetap terhubung, baik di dalam maupun di luar kelas, dengan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas tanpa menggunakan kertas. Didirikan pada 6 Mei 2014 sebagai fitur G Suite for Education, Google Classroom memanfaatkan berbagai produk Google seperti Google Drive, dokumen, spreadsheet, Gmail, dan kalender. Pengajar dapat memantau kemajuan peserta pembelajaran, memberikan umpan balik, dan memposting pengumuman ke ruang kelas. Aplikasi seluler tersedia untuk iOS dan Android, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengambil foto, melampirkan tugas, dan mengakses informasi secara offline. Yang terakhir ada model pembelajaran Yudo, adalah model inovatif yang menggunakan multimedia digital online, YouTube, dan Edmodo untuk meningkatkan kemampuan digital literasi siswa. YouTube adalah platform berbagi video dengan berbagai konten, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan hiburan. Edmodo adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial untuk guru, murid, dan orang tua murid, dengan fitur-fitur seperti polling, gradebook, quiz, file and links, library, assessment, word badge, dan parent code. Model Yudo dikembangkan oleh Cecep Gaos dengan menggabungkan YouTube dan Edmodo. Model ini dapat diaplikasikan pada semua pelajaran dan jenjang pendidikan. Model pembelajaran Yudo dilakukan di laboratorium komputer yang terkoneksi internet, dimulai dengan penjelasan tujuan pembelajaran. Anak-anak menggunakan pendekatan ilmiah 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Mereka menonton video YouTube untuk mengamati, bertanya, mencari informasi tambahan, menalar, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran.
Evaluasi dilakukan melalui Edmodo dengan siswa mengerjakan kuis yang dinilai secara otomatis diekspor dalam format file XLS. Siswa menganalisis dan mensintesis informasi dari YouTube untuk menghasilkan kreativitas yang bisa berupa pemikiran baru atau solusi terhadap masalah. Contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek mengungkapkan ada 2 alasan mendasar dari kebijakan pembangunan pendidikan saat ini. Yang pertama, visi pendidikan Indonesia, dan yang kedua, tantangan kemajuan teknologi informasi di era globalisasi. Berdasarkan